tipsnya itu adalah PKR, bukan perjamuan kudus rumahan. Ya, apa tuh PKR? Yang pertama-tama itu penerimaan. Ya, kita perlu menyadari bahwa anggota keluarga besar kita, extended families kita, itu adalah uh, anggota keluarga yang juga Tuhan anugerahkan buat kita. Dan mereka punya keunikan masing-masing. Dan kita nggak bisa tolak mereka. Kenapa sih kamu kok dilahirin dari ini dan punya tante kayak gitu? Ya nggak bisa. Mau gimana pun itu tetap tante kita. Mau gimana pun itu tetap paman kita. Mau gimana itu tetap nenek kita, gitu ya. Mau gimana pun itu tetap sepupu kita. Jadi pertama-tama adalah sikapnya mau menerima. Penerimaan, ada perbedaan, ada kelebihannya, ada kelemahannya. Sikap kita kepada keluarga, terima mereka, ya. Dan yang kedua adalah komunikasi. Miliki komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik ya saling mendengarkan. Pasti mereka itu ketika kasih nasihat, ketika kasih masukan, itu bukan ya berarti mau mau jadi bukan dalam terus mau campurin gitu ya. Kita mau berpikir secara positif bahwa nggak demikian, tapi mau kasih pengalaman, berbagi pengalaman hidup yang mereka punya gitu. Apalagi misalnya opa-oma yang sudah lebih dulu mendidik anak, yang mertua kita gitu misalnya sudah punya pengalaman, makin banyak mereka punya asam garam, makan asam garam kehidupan, pengen untuk berbagi supaya kita nih keluarga yang baru bangun misalnya gitu ya, itu bisa bisa mengalami hal-hal yang baik gitu. Saling mendengar, kalau ada masukan didengar. Didengar dengan baik, diterima, selesai gitu ya, nggak terus langsung diintervensi. Oh nggak gitu, zamannya udah beda. Sekarang zamannya zaman now gitu ya, zamannya udah nggak kayak zaman old yang zaman dulu gitu ya. Komunikasi dan ya kita juga mau saling mendengar dengan baik ya. Baik yang memberikan nasihat atau yang menerima gitu, mau saling mendengar, komunikasikan kan mendengar dan juga didengarkan. Dan kalau kepada si keluarga, ini dalam pengalaman ya, hal-hal yang mau kita sampaikan itu misalnya nih ya, saya bersama dengan pasangan mau menyampaikan hal-hal tertentu yang rada lebih serius dan mungkin itu berdampak besar. Kalau mau menyampaikan ke keluarga saya akan sampaikan. Saya yang lebih tahu bagaimana cara menyampaikan ke pihak keluarga, gimana cara komunikasi ke keluarga. Lalu suami akan menyampaikan ke pihak suami, keluarga suami. Itu yang kami lakukan, ya. Tapi kalau misalnya itu suka-suka, maksudnya dalam cerita suka-cita, ya, wah dia suka-suka, ayo mau diajak nih mertua liburan gitu, misalnya ya, nih nanti liburan anak sekolah gitu. Itu pihak kebalikannya, ya. Jadi kalau misalnya ada yang suka cita, wah saya yang akan sampaikan ke pihak mertua gitu. Kalau misalnya mau berbagi berkat, wah kami ada berkat mau disampaikan gitu ya, ada berkat mau diberikan gitu. Berkat materi misalnya, itu dari pihak sebaliknya ya. Kebalikannya ya, suami akan menyampaikan ke pihak keluarga istri gitu. Lalu istri menyampaikan ke keluarga suami. Tapi kalau ada hal-hal yang dalam pengalaman kami, mungkin nanti bisa berbeda, Bapak Ibu juga bisa sharing ya, apalagi ini banyak yang lebih senior, yang rada lebih serius, berat, mungkin itu keputusan besar gitu. Ketika misalnya nih ya, saya akhirnya memutuskan untuk jadi pendeta. Nah itu hal besar karena sebenarnya suami saya dulu Katolik. Berarti suami saya tuh harus pindah ke Kristen gitu ya. Nah itu gimana? Itu pihak suami yang menyampaikan. Komunikasi perlu disampaikan. Komunikasi bahkan untuk masukan-masukan yang ternyata kita nggak terima gitu ya. Nggak sepakat. Oh kami memilih untuk pilihan yang ini yang ternyata berbeda dengan masukan-masukan yang ada. Itu perlu disampaikan ya. Dan karena memang sebetulnya ya setiap keluarga itu punya ada batasan masing-masing gitu ya. Keputusan-keputusan, kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam masing-masing keluarga gitu. Jadi kalau ada masukan, ada saran, disampaikan. Kalau itu berbeda, sampaikan dengan baik supaya tadi batasannya tetap tercipta dengan baik secara sehat gitu, karena ada komunikasi yang sehat. Lalu R-nya yang berikutnya adalah respect, tetap bangun menghargai bahwa itu orang tua
suami gitu ya, itu orang tua istri, itu tantenya istri, itu tantenya suami. Bahkan itu adalah sebenarnya pada akhirnya orang yang lebih tua yang memang harus kita hormati, misalnya begitu. Begitu juga dengan mungkin yang lebih muda. Mereka juga punya cara pikir yang mungkin berbeda, punya harapan, punya keinginan yang tetap perlu dihargai, saling menghargai, baik ke yang lebih tua ataupun yang ke lebih muda. Itu sikap kepada keluarga, penerimaan, komunikasi, dan respect. Lalu sikap Pak Sutri sendiri gimana? Antara kami berdua menghadapi extended families yang, waduh, kadang-kadang mungkin kasih masukan yang kayaknya kok lebih, ya kudu gini, ini pengalaman gitu ya, supaya kalian bisa mengalami situasi yang baik juga. Itu gimana sikap kita, Pak Sutri ya? PKS ya, bukan Partai Keadilan Sosial, beda di R dan S-nya gitu ya. Kalau tadi PKR untuk sikap kepada keluarga, untuk sikap Pak Sutri sendiri, ayo kita PKS ya. Yang pertama adalah percaya. Kita harus tetap bangun kepercayaan bahwa suami atau istri kita itu orang yang paling kita percaya, yang paling kita bisa dapat percaya, dan ketika kita percaya, ya ayo jadi pasangan suami istri yang bisa saling dipercayai, jadi istri yang bisa dipercayai, jadi suami yang bisa dipercayai. Ya, percaya bahwa pastilah suami istri itu mau mengupayakan kebaikan untuk keluarga inti kita, ya. Dan juga kebaikan untuk keluarga besar, bersama-sama hidup bersama dengan keluarga besar. Tetap miliki kepercayaan ya, jangan kemudian wah kalau udah omongan mamanya pasti suami itu akan ikutin. Soalnya dia itu benar-benar yang mama banget gitu ya, anak emak, anak mama gitu misalnya. Enggak, tapi ayo bangun kepercayaan untuk jalani hidup ini ya bersama-sama dengan pasangan suami istri, apapun yang akan terjadi gitu ya. Bagaimana menyikapi keputusan-keputusan yang ada gitu. Lalu komunikasi itu juga tetap ya, komunikasi dalam keterbukaan, saling mendengarkan. Yang paling banyak tahu pihak keluarga suami ya suami, maka dengarkanlah. Yang paling banyak tahu keluarga pihak istri ya istri, maka dengarkanlah. Saya dalam pengalaman juga gitu ya, kadang-kadang misalnya nih ya, belum lama mertua tuh lagi datang ke sini. Karena suami saya itu masuk rumah sakit, harus dirawat, itu menjelang Natal, saya juga padat aktivitas mau Natalan gitu ya. Jadi mau nggak mau dia harus datang. Padahal mertua saya itu aktif juga di gereja. Tugas juga malam Natal paduan suara gitu ya. Terus ketika datang, kemudian apa namanya, harus mengorbankan pelayanan, harus jaga ya jaga anak gitu ya. Dan ternyata terus ada sempat tuh pasang-pasang status kayaknya tuh saya ada kesindir gitu ya. Jadi waduh, kayaknya kok statusnya kayak gini amat gitu ya. Terus saya japri tuh sama suami sama mertua lagi di rumah sakit, saya pas lagi pulang ngurusin anak-anak. Pap, kok statusnya ibu kayak gini ya gitu ya. Terus suami menjelaskan bahwa oh kalau, nah dia yang lebih tahu ibunya lebih banyak gitu ya. Enggak begitu, begini. Nah terus akhirnya belajar untuk percaya dan berkomunikasi ya dengar. Oh ya udah, kalau emang suami bilang gitu ya udahlah berarti itu bukan buat saya gitu ya. Statusnya bukan buat saya. Ada baper waktu itu karena aduh capek, hektik dan sebagainya gitu ya. Jadi oke, kalau kayak gitu ada mendengar juga dari pihak suami ya. Jadi keterbukaan, saling mendengar ya, untuk punya komunikasi yang baik. Nah, bagian S ini yang berbeda adalah miliki kesepakatan antara suami dan istri. Kan ada banyak banget nih masukan gimana didik anak ya. Saya juga gitu. Saya sama suami udah sepakat nggak kasih gadget, nggak kasih HP untuk anak-anak gitu. Tapi waktu datang ya biasa oma opa itu tuh ya kan enak ya dikasih gadget jadi diem anaknya jadi tenang gitu, seru ngeliatin YouTube, ngeliatin, waduh akhirnya kecanduan. Waktu itu aduh rasanya karena udah anak kedua juga rada mulai turun tuh standarnya ya, jadi ya udahlah. Tapi efeknya begitu pulang, waduh jadi aduh bener-bener ketagihan dan repot banget gitu ya. Akhirnya kita ayo sepakat pokoknya enggak, no gadget buat anak-anak gitu ya. Dan akhirnya kita berhasil. Waduh ribet banget, bener-bener nangis kejer itu kami videoin, sampai yang nangisnya luar biasa. Waktu itu suami di rumah, saya bilang, ini loh sampai kayak gini loh ketika nggak dikasih gadget gitu ya. Sengaja di save gitu. Terus kemudian kita harus ngomong ke oma opa. Nanti kalau datang itu dari wanti-wanti.
sebelum datang kita udah harus ngomong, kita no gadget ya buat anak-anak. Nah, kita kirimin tuh video lagi tantrumnya anak waktu lepas gadget. Nah, saya yang sampein ke pihak orang tua ya. Kemudian suami sampein ke pihak orang tua juga gitu. Jadi kita sepakat nggak gadget. Begitu datang ya sama sekali nggak gadget gitu ya. Udah sepakat nih, pokoknya jangan sampai rusak lagi gitu. Aduh, berat lagi, susah lagi ketika mau stop gadget. Jadi seia sekata suami istri mau arang merintang susah gitu ya, karena kalau nggak gadget jadi makannya jadi lebih lama misalnya kan, makannya jadi lebih lama, terus kemudian jadi kita harus punya ide macam-macam untuk gimana mereka nggak bosan gitu. Ya tapi sepakat, tetap sepakat sekalipun waktu itu pernah juga tuh rada mau dikasih oh enggak ya, kita sampaikan dengan tetap respect, menghargai, enggak dikasih gadget kayak gitu. Dan ini yang rasanya bisa menolong kita gitu ya untuk bisa bangun batasan-batasan dalam dalam situasi yang lebih sehat, yang sehat bersama dengan extended families gitu ya. Kita tetap punya kewenangan terhadap keluarga kita, tapi tetap menghargai kehidupan bersama dengan keluarga besar kita. No family is perfect ya, nggak ada keluarga yang sempurna. We argue, we fight, we even stop talking each other. Mungkin itu terjadi, kita nggak ngomong dengan yang lain. But